Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari masih bab 1 bilangan, yaitu bilangan pecahan. Di sini dengan Bu Winda ya. Menyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar ini dulu ya. Ini ada 4 persegi. 1, 2, 3, 4. Dan salah satu dari 4 persegi tersebut diarsir. Jadi luas daerah terbayang adalah 1 dari 4 bagian atau 1/4, di mana 1 ini melambangkan yang diarsir, sedangkan 4 ini adalah banyaknya persegi. Beralih ke gambar persegi selanjutnya. Ini ada 6 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ini yang diarsir? Ada 2 ya, 1 dan 2. Jadi luas dan terbayang adalah 2 dari 6 bagian yang sama atau 2/6. 2 ini adalah yang diarsir, sedangkan 6 ini adalah total banyaknya persegi ini. Kemudian selanjutnya ini ada lingkaran, tapi terpotong-potong menjadi berapa ini lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian lingkaran, tapi ini ada 2 bagian yang diarsir. Jadi luas daerah terbayangnya adalah 2 dari 5 bagian atau 2/5 bagian. 1/4, 2/6, 2/5 itu dinamakan adalah bilangan pecahan. Perlu diingat 1, 2 di sini adalah pembilang. Jadi perlu diingat ya, kalau yang di atas ini pembilang. Kalau yang di bawah atau 4, 6, 5 ini adalah penyebut. Kesimpulannya, bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dibaca A per B. Dengan A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan senilai. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai? Perhatikan cara memperoleh pecahan senilai berikut. Cara yang pertama, ini ada pecahan 1/2. Jika pembilang dan penyebut atas bawah dikali 2, maka akan menjadi 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lah inilah 1/2 itu senilai dengan 2/4. Contoh lain. Sini ada pecahan 1/3. Jika pembilang dan penyebutnya dikalikan 2, 1 dikalikan 2 hasilnya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2/6. Nah, 1/3 ini senilai dengan 2/6. 1/4. Jika pembilang dan penyebut dikali 2 juga sama kayak tadi ya, dikali 2, ini harus sama, pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. 1 kali 2 dikali sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. 1/4 ini senilai dengan 2/8. Pembilang dan penyebut dikali bilangan yang sama. Perlu diingat ya, pembilang dan penyebut harus dikali yang sama. Kemudian yang tadi perkalian, sekarang pembagian. 4/8 jika pembilang dan penyebut dibagi 2, masing-masing dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Maka 4/8 ini senilai dengan 2/4.
Ini 3/9. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 1/3 ya. Jadi 3/9 itu senilai dengan 1/3. Jadi nggak harus 2 ya, harus disesuaikan dengan berapa pecahannya ini. 4/16. Nah, 4/16 ini karena faktor dari 2, maka atas dan bawah dikali 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 16 bagi 2 sama dengan 8. 4/16 itu senilai dengan 2/8. Pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Jadi apa kesimpulannya? Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, bukan 0 ya. Jadi kesimpulannya itu, pecahan senilai dapat diperoleh mengkalikan atau membagikan bilangan yang sama, tapi tidak boleh 0. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Ini saya punya pecahan yaitu 4/8. 4/8 ini pembilang dan penyebutnya saya bagi 2. Harus sama ya pembaginya ya, tidak boleh sama. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga harus bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini 2/4. Apakah sudah sederhana? Belum. Kenapa kok belum? Karena 2/4 ini masih bisa dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 1/2 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 4/8, karena 1 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Contoh lain, 12/54. 12 ini pembilang dan penyebutnya dibagi 2 ya. 12 bagi 2 sama dengan 6. 54 bagi 2 sama dengan 2/7. Kira-kira ini dibagi berapa lagi ya? Kalau dibagi 2, 27 ini nggak bisa. Jadi kita bagi 3 ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 27 bagi 3 sama dengan 9. 2/9 ini adalah bentuk paling sederhana dari 12/54. Kenapa kok begitu? Karena 2/9 ini tidak bisa dibagi lagi. Misal 2/9 ini pembilang dan penyebutnya saya bagi 2. Ini 2 bagi 2 sama dengan 1. 9 bagi 2 tidak bisa ya. Jadi 2/9 ini merupakan bentuk paling sederhana. Jadi kesimpulannya adalah bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ini ada 5 ya. Yang pertama, pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu penyebut nilainya lebih besar daripada pembilang. Nah, ini contohnya 1/2, 2/3, 3/5, 2/9, ya kan? Bisa dilihat penyebutnya lebih besar semua. Kebalikannya adalah pecahan tidak murni, di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Nah, ini pembilangnya besar semua nilainya ya daripada penyebutnya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu ditandai dari depan dari pecahan itu ada angka. 1 ini bacanya 1/4, 2 1/3,
kemudian 3, 2/5 dan sebagainya. Kemudian desimal. Desimal itu ditandai dengan ada koma. Contoh 0,1, 1,32 dan seterusnya. Persen, per 100. Ingat namanya persen, jadi per 100. Dilambangkan dengan ini persen, lambangnya persen gini ya. Contoh 10% itu bisa ditulis dengan 10 per 100. Ingat persen itu adalah per 100. Nah, ini pembilangnya 10, penyebutnya 100. Karena ini persen, jadi penyebutnya adalah 100. Kemudian 15%, kalau diubah ke pecahan jadi 15 per 100. Kemudian 80%, jadi kalau dirubah ke pecahan 80 per 100. Per mil, per 1000, dilambangkan dengan gini lambangnya gini. Contoh 10 per mil, jadi 10 per 1000. Kemudian 15 per mil, jadi 15 per 1000. Dan 80 per mil, jadi kalau dirubah ke pecahan 80 per 1000. Jadi bedanya per 100 sama per mil atau persen sama per mil. Kalau persen itu per 100, kalau per mil 1000. Mengubah pecahan. Mengubah pecahan bisa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Ini ada contoh 1. Pecahan biasanya itu 9/2. Kalau dirubah ke pecahan campuran, caranya kayak gini. 9/2 ini saya rubah 8 plus 1/2. Kemudian 8/2 plus 1 ini per 2. Jadi kayak gini rubahnya. Kemudian 8/2 ini sama dengan 8 bagi 2 berapa? 4. Jadi 4 sama ini jadi 4,5. Ya kayak gitu ya. Kemudian cara merubah ke desimal, yang lebih mudah pakai cara 2 saja ya. 9/2 kalau cara dirubah ke desimal harus dikali penyebutnya ini. Gimana caranya kita mengubah penyebutnya tersebut menjadi 10, angka 10 atau 100 atau 1000. Caranya gitu ya. Jadi pilih salah satu. Yang paling mudah menjadi 10. Jadi 2 ini dikali berapa agar bisa menjadi 10? Yaitu dikali 5. Kalau penyebut dikali 5, pembilang juga harus dikali 5. Jadi atas bawah dikali 5 ya. Sehingga 9 kali 5 itu adalah 45. 2 dikali 5 adalah 10. Lah 45 ini desimalnya adalah 4,5. Kenapa aku bisa gitu? Ini kalau per 10, anggap saja ini nolnya 1 kan. 1 angka di belakang koma. Kenapa kok gitu? Karena nolnya 1. Jadi dari sini 1 lompat ke sini 1. Jadi 4,5. Nah, caranya gitu. Kemudian persen. 9/2 namanya persen berarti harus dikali 100%. Jadi 9/2 dikali 100% sama dengan 450%. Kemudian per mil, jadi harus dikali 1000% per mil. Mengubah pecahan. Mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Contoh ini 5%. Kalau 5% ini jadi berarti 5/100. Ini bisa disederhanakan. Gimana caranya? Jadi atas bawah dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 1/20. Jadi 5% adalah 1/20 ya.
kemudian 64%. Sama kayak tadi, harus dirubah ke 64/100. Nah, kalau persen 100 ya, jangan lupa. Jadi 64/100. Kemudian 64/100 ini kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan. Berarti gimana caranya? Pembilang dan penyebut dibagi 4. Jadi 64 bagi 4 sama dengan 16, 100 bagi 4 sama dengan 25. Jadi 64/100 itu bentuk pecahannya adalah 16/25. Begitu juga ini 36/100. Jadi 36/100. Ini disederhanakan juga. 36 dibagi 4, 100 bagi 4. Jadi 9/25. Ini bentuk paling sederhana ya, gak bisa dibagi lagi. Misal 9 bagi 2 nggak bisa, 25 bagi 2 juga nggak bisa. Jadi ini bentuk paling sederhana. Jadi 36/100 itu bentuk pecahnya adalah 9/25. Contoh soal, sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir, Doni 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Banyaknya kelereng yang diambil Rio itu ini 50 total seluruh kelereng, kemudian dikurangi 16 butir yang diambil Amir, kemudian dikurangi 12 butir yang diambil Doni. Ini sisanya adalah 22 butir, dan 22 butir ini adalah kelerengnya Rio. Kemudian 22 butir dari 50 butir itu kalau dijadikan pecahan adalah 22/50. Kenapa kok 22 dulu? Karena 22 ini adalah kelerengnya Rio, sedangkan 50 ini adalah banyaknya kelereng. Ya, jangan dibalik-balik ya. Jadi 22 ini punyanya Rio didahulukan, punyanya Rio ini jadi pembilang, sedangkan 50 ini banyaknya kelereng itu jadi penyebut. Jadi pecahannya adalah 22/50. Ini kalau dijadikan pecahan. Tapi ini yang diminta adalah persen atau 100%. Ingat tadi caranya kalau merubah pecahan ke persen. Jadi caranya adalah pecahan tersebut harus dikali 100%. 22/50 dikali 100%. Kalau cara menghitung pakai kalkulator caranya gini, 22 dikali 100 dibagi 50, hasilnya adalah 44. Ini persennya tinggal menyesuaikan aja, jadi 44% gitu. Kalau nggak pakai kalkulator kayak gimana? Caranya gini, 22/50 dikali 100. 100 ini bisa dibagi dengan 50. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi sisanya adalah 22 kali 2. 22 kali 2 berapa? 44. Jadi 44%. Jadi kelereng yang diambil Rio sebanyak 44%. Sekian, terima kasih pembelajaran bilangan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya di WhatsApp grup ya, atau bisa PC Bu Winda atau WhatsApp langsung sama Bu Winda, bertanya-tanya mana yang tidak dimengerti. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan, waktunya seminggu, dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Semoga kalian di masa pandemi ini semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.